Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baik. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, sehat ya. Baik. Pada kesempatan hari ini, siang hari ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum melakukan proses supervisi kelas yang nanti Ibu laksanakan di dalam kelas. Baik. Nanti ada beberapa pertanyaan dalam percakapan pra-observasi ini. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Apa itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu? Terima kasih. Saya perkenalkan dulu, saya ini mengajar di kelas 11. Kelas ya. 11 Jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Dan saya mengajar ini di semester ganjil ini. Saya masuk pada materi KD-nya yaitu menganalisis pemeliharaan rutin tanaman sayuran. Nah, jadi di situ ada tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti, yaitu diharapkan peserta didik dapat menganalisis teknik pemberian air pada tanaman sayuran dengan benar. Ya, artinya di situ teknik pemberian air ini ada bermacam-macam, ya. Ada bermacam-macam, itu dipengaruhi oleh jenis tanamannya dan dipengaruhi oleh daerahnya atau musim yang di saat kita menanam sayuran itu. Makanya ada beberapa teknik atau cara untuk memberikan itu. Itu yang akan kita nanti harapkan tercapai di materi ini. Baru kedua, peserta didik itu diharapkan dapat melakukan pemeliharaan rutin pada tanaman sayuran dengan benar. Ya, maksudnya di situ mereka bisa melakukan pemeliharaan khususnya pada pemberian air pada tanaman itu. Mereka boleh melakukan dengan benar, artinya kebutuhan air dengan perkembangan tanaman itu bisa mereka sesuaikan. Ya, masa saya situ kalau tanaman itu sayur itu baru 1 bulan, nggak mungkin satu liter airnya, itu maksudnya. Jadi bisa dia melakukan pemeliharaan itu dengan benar. Itu dia. Baik. Untuk selanjutnya, Bu, area yang akan Ibu kembangkan yang hendak dicapai peserta didik apa, Bu? Ya, saya harapkan situ ya, maksudnya pengetahuannya, ya, pengetahuannya tentang teknik pemberian air tadi. Baru keduanya yaitu bagaimana dia melakukannya atau keterampilan ya untuk melakukan pemeliharaan sayuran ini khusus untuk air. Karena pemeliharaan ini banyak ya, banyak jenisnya. Nah, tapi kita ini di materi kita ini masih pemeliharaan tentang pemberian air. Jadi pengetahuan dan keterampilan. Baik. Untuk selanjutnya, strategi apa yang Ibu persiapkan dalam pembelajaran ini? Iya, strategi yang saya siapkan itu yaitu pendekatan secara saintifik, ya. Nah, strateginya baru modelnya itu, model pembelajaran yang saya lakukan nanti itu yaitu PBL, Problem Based Learning, ya. Baru metode pembelajarannya itu studi literatur, diskusi, ya, kerja kelompok dan praktik. Ya, kalau praktik kalau kami sudah pasti. Ya, praktik ada itu metodenya ada 4. Literatur maksudnya memberikan dulu gambar-gambar untuk dibaca, dipahami, baru nanti diskusi, kerja kelompok dan untuk media pembelajarannya apa, Bu? di situ nanti mungkin kami kalau karena kami nanti di sini lebih fokus ke irigasi tetes pemberian air secara tetes, mungkin nanti kami membutuhkan seperti selang medianya ya. Nah, baru poster-poster tanaman itu nanti yang akan kita gunakan. Tanaman ini kalau airnya cukup bagaimana tanamannya, kalau airnya kurang bagaimana tanamannya.
Untuk rencananya dilaksanakan kapan tuh? Ini kan udah akhir semester ini. Iya. Berarti tahun ajaran semester genap ya? Iya. Kalau sesuai dengan program semester saya itu saya laksanakan itu di tengah semester depan, pertengahan semester depan. Sekitar bulan Maret ya? Ya, sekitar bulan Maret, ya, pertengahan semester depan ya. Baik, untuk selanjutnya apa perasaan Ibu setelah mengikuti percakapan pra-observasi ini? Saya mungkin termotivasi ya untuk di saat nanti saya diobservasi Ya. saat itu ya saya harus persiapan, harus memang ini strategi tujuan pembelajaran ya bisa tercapai ya Mas ya. Kita punya persiapan lebih matang baru termotivasi rupanya kegiatan kita ini bisa diobservasi ya untuk memberikan masukan kepada kita apa nanti yang akan kita perbaiki di pembelajaran. Baik, kita sudah berada di ujung percakapan observasi. Semoga nanti ke depan pada saat supervisi kelas semua rencana pembelajaran berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik. Baik, demikian itu saja percakapan pra-observasi kali ini. Saya Adi Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nias, dan ini Ibu Daryati Batee, guru produktif APPH, mengampu mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran. Baik, itu saja, demikian. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabar kalian pada siang hari ini? Sehat Bu. Terima kasih. Jadi kita masuk pada siang hari ini pada mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran. Ya, dan sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada proses belajar kita pada siang hari ini, sebelum kita memulaikannya, mari dulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh Ida. Kepada kami Ida dipersilakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah Allah di belakang Tuhan kami serahkan hidup dan masyarakat kami di mana dari awal dengan pelajaran hari ini Tuhan memberikan sesuatu yang baik. Kami serahkan Tuhan bila kami ya Tuhan, bila doa kami sesingkat ini Bapak baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya. Oke. Oke, baik. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang pemeliharaan tanaman secara rutin. Ya, pemeliharaan tanaman secara rutin. Jadi pemeliharaan tanaman ini ya ada beberapa tahap. Ya. Dan yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang pemberian air pada tanaman. Ya, materi kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemberian air pada tanaman, kemarin kita sudah belajar tentang penanaman tanaman. Ya. Jadi setelah kita menanam tanaman, setelah itu yang kita lakukan adalah pemeliharaan. Oke ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, silakan dulu membentuk kelompok. Ya. Sesuai dengan kelompok yang telah kita bangun. Silakan. Materi kita hari ini yaitu menganalisis pemeliharaan rutin tanaman sayuran. Ya. Baru tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu setelah nanti kita belajar ini, ya anak-anak diharapkan ya bisa menggali informasi dari bahan ajar yang Ibu bagi
cocok, yang baik untuk tanaman sayuran buah, khususnya cabai. Itu ya, itu yang ingin kita capai ya. Yang ingin kita capai di sini yaitu atau peta konsepnya yaitu teknik pemberian air pada tanaman sayuran, ya, metode pemberian air pada tanaman dan jumlah air yang diberikan kepada tanaman. Jadi metodenya bagaimana dan berapa nanti jumlah air yang dibutuhkan oleh tanaman sayuran itu tergantung dari fase apa? Fase pertumbuhannya ya. Jumlah air itu nanti tergantung dari fase pertumbuhan gitu ya. Dan waktu pemberian air. Ya, waktu yang bagaimana yang bagus untuk kita memberikan air. Gitu ya. Dan berapa jumlahnya. Oke? Apa pendapatmu dengan gambar ini? Silakan. Ya, silakan. Gambar A ditenangkan bahwa gambar tersebut sudah bercukupan air, dan gambar B sangat air sehingga penyakit atau cabai tersebut. Ya, yang lain. Ya, yang lain apa yang kalian lihat dengan gambar di atas ini? Tadi si Mary mengatakan bahwa ini cukup air, ini kekurangan air. Ada pendapat lain? Ya. Pada tanaman yang matang itu tanamannya memiliki air, jadi daunnya segar-segar hijau dan batangnya juga kokoh. Sedangkan gambar B itu memiliki tanaman yang memiliki kelayuan karena adanya kekeringan dan kekurangan air pada. Iya. Tuh ya. Ya, oke. Itu gambar 1. Perhatikan gambar 2. Ya. Perhatikan ya. Sudah? Perhatikan. Lihat. Apa kira-kira pendapatmu tentang gambar ini? Ya, silakan. Yang lainnya, silakan. Dari gambar tersebut terdapat penjelasan bahwa cara penyiramannya dialihkan dengan memakai sprayer. Ya. Yang lain? Ada yang lain? Nah, ya, silakan. Saya melihat pada gambar 2 ini Nah, yang disebut pemberian air secara langsung atau secara tetes. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Teknik pemberian air di atas permukaan tanah. Baik. Ya. Ada Pak Petani, ya kan? Nah, apa kira-kira pendapatmu tentang kamar ini lagi? Apa? Ini namanya teknik pemberian air. Ada secara gravitasi, penggunaan, tetesan, dan siram. Itu dia udah. Ya. Nah, yang gambar pertama tadi, ya, membuktikan bahwa kita kalau tanaman itu kekurangan air maka dia akan layu. Ya, tapi kalau dia cukup air maka dia akan segar. Begitu juga pada gambar 2. Lihat ya. Jadi gambar 2 ini kebutuhan air tergantung fase pertumbuhan. Ya. Dan sudah besar dan jumlah air yang dibutuhkan. Nah,
ini, ya, untuk memperkaya, ya, ilmu kita bagaimana cara-cara pemberian air pada tanaman. Kalian diskusikan, ya. Silakan diperhatikan. Ini ya, ini nanti materi yang akan kita diskusikan, ya, diskusikan. Nah, perhatikan. Sudah? Perhatikan ya. Kita bisa menyimpulkan bagaimana teknik pemberian air di sini? Apa teknik pemberian air ini? Tekniknya pemberian air dengan cara irigasi. Irigasi tetes. Oke ya? Kita lihat video yang lain. Ya, perhatikan ya. Nah, ini teknik pemberian air apa ini? Penyiraman. Penyiraman. Ya, diperhatikan ya. Karena ini nanti yang akan kita diskusikan. Selanjutnya, Selamat datang kembali di channel YouTube Lawikas. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana teknis penggunaan selang irigasi. Ini adalah lubang-lubang yang sudah berisi tanaman cabai. Kali ini fungsinya sedotan itu nantinya akan dihubungkan dengan selang irigasi itu untuk mengalirkan air ke lubang-lubang yang ada di atas dengan agar supaya tanaman cabai yang ada di lubang itu tersirami. ya, Seperti inilah cara menyambungkan gimana dengan gambar ini? selang. Apa teknik pemberian air ini? Nah, teknik pemberian air secara siraman, ya, tapi tidak menggunakan gembur. Ya, jadi nanti di pipa ini nanti ada lubang-lubang dan dari situ nanti airnya bisa keluar, ya, keluar dan itu yang menyiram tanaman. Oke, ya, ada 3 gambar yang telah diputar. Ya, itu merupakan teknik atau cara kita untuk memberikan air pada tanaman cabai. Nah, sekarang, ya, tadi di materi awal tadi sudah kita tahu, ya, apa yang mau kita diskusikan, ya. Dan ibu sudah membagi materi yang akan didiskusikan, dan silakan, ya, anak-anak mempelajarinya dan nanti mempresentasikan, ya, setiap kelompok. Silakan dibahas. Oke, ya.
tegaskan. Waktu untuk presentasi ya. Jadi untuk kelompok mawar peduli, ya silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan bagi kelompok yang lain diperhatikan, setelah itu nanti kalau ada masukan, ada pertanyaan, boleh disampaikan. Ya, silakan. Mawar peduli siap? Siap, Bu. Silakan. Yang kelompok 1 atau namanya mau untuk mempresentasikan hasil kami yang lain. Yang lain mendengarkan suara moderatornya besar sedikit besar. Sini Nah, ada beberapa cara atau teknik pemberian air dan juga hal-hal yang akan kami diskusikan. Yang pertama, tanaman yang kekurangan air mengalami kelayuan. Artinya, air adalah senyawa yang penting bagi semua berkehidupan yang diketahui sampai saat ini. Sehingga sangatlah benar jika ada di pepatah bahwa di mana ada air, maka disitulah makhluk hidup berada. Nah, begitu juga dengan golongan makhluk hidup tentunya tanaman. Itu juga saya ambil contoh, tentunya kita sebagai manusia. Apabila kita kekurangan air, tentu kita merasa kepanikan. Kenapa saya bilang panik? Ya, karena kita merasa tidak berkecukupan dengan air. Karena fungsi air bagi kita sangatlah banyak, contohnya untuk air cucian, minum, dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan tanaman. Apabila tanaman tersebut kekurangan air, maka dia akan mengalami layu, keriting, dan sebisa kering. Kita beralih ke nomor 2, yaitu teknik pemberian air pada tanaman. Yang pertama, secara gravitasi atau permukaan, yaitu merupakan cara pemberian air yang menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air dari sumber ke tempat yang dibutuhkannya. Arti lainnya yaitu air gravitasi menempati sebagian besar dari pori-pori tanah, namun akan bergerak ke bawah karena pengaruh gaya gravitasi. Air gravitasi mencapai maksimum terjadi pada saat tanah menjadi air. Yang kedua, cara bawah permukaan, yaitu pemberian air yang langsung diberikan ke daerah perakaran tanaman tersebut. Yang ketiga, secara tetesan, tentu kita telah melihat tadi video-video yang telah diterapkan di atas, yaitu dengan cara menggunakan pipa dan mengalirkannya ke daerah pegangan tanaman. Yang ketiga, sudah sangat jelas ya, itu tadi bagaimana teknik pemberian air. Nah, tentang kesimpulan yang telah dibacakan oleh kelompok mawar peduli. Nah, pertanyaannya adalah pada tanaman cabai tadi, kapankah waktu pemberian air yang baik pada tanaman cabai? Waktu pemberian air pada tanaman cabai. satu pertanyaannya. Yang kedua, Waktu pemberian air yang baik bagi tanaman cabai. apakah yang cocok dalam pemberian air pada atau teknik yang efektif dalam pemberian air pada Iya. berdasarkan pertanyaan teman kami tadi oleh kelompok anggrek, waktu yang baik apa saja waktu yang baik untuk pemberian air pada tanaman cabai. Berdasarkan hasil diskusi kami, waktu pemberian air yang baik adalah pagi dan sore hari. Selain itu, kalau musim hujan tidak perlu penyiraman, dan kalau tanah masih lembab, satu kali menyiram. Yang kedua,
pertanyaannya yaitu teknik atau cara penyiraman yang cocok untuk tanaman cabai. Di sini kami juga mendiskusikan bahwa teknik pemberian air yang efektif pada tanaman cabai yaitu teknik tetes. Alasannya karena bisa menghemat pemakaian air, kebutuhan air tanaman cabai itu Ya, ya. Kelompok ini apakah jika kita memakai teknik irigasi tetes tidak ada yang namanya kan yang tadinya sempat disinggung dengan tidak terlalu banyak menggunakan air. Padahal cabai pada musim kemarau sangat banyak dalam memerlukan air. Apakah jika kita nanti jika pada irigasi tetes dalam penghematan air tidak ada penghambatan dalam dari gelombang cinta. yang ada gelombang cinta, silakan. Baik, hasil kami dengan jumlah pemberian air pada tanaman cabai tentu yang pada tanaman cabai yang ditanam dalam pot tentu berbeda kebutuhan airnya yang ditanam di lahan karena yang tanaman yang ditanam di lahan itu mengalami evapotranspirasi yang besar atau penguapan yang banyak dan ruangannya juga tertutup. Tetapi kalau dalam pot itu mengalami evapotranspirasi yang rendah. Kedua, kebutuhan air juga tergantung jenis tanamannya. Seperti pada tanaman cabai tentu memerlukan air yang banyak karena agar bisa mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Dan ketiga, kebutuhan air juga tergantung dari fase pertumbuhan cabai. Seperti pada tanaman cabai, di mana pada masa bahkan di masa vegetatifnya memerlukan air sebanyak 200 ml per hari. Tetapi karena berkembang dan bertumbuhnya tanaman cabai ini, jadi di masa generatifnya yang memerlukan air sebanyak 400 ml per hari. Saja presentasi dari kami. Kalau jika ada masukan dan pertanyaan dari kelompok lain, baik kami dari kelompok 9 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 10. Pertanyaannya itu, berapa kebutuhan air tanaman cabai pada fase vegetatif dan generatif? Ya, Kedua, bagaimana perbedaan kebutuhan air pada tanaman dalam pot atau polybag dengan tanaman di lahan tanah? ya. Baik, kami dari kelompok gelombang cinta akan menjawab pertanyaan dari kelompok pertanyaannya, berapa kebutuhan air tanaman cabai pada fase vegetatif dan generatif? Kedua, bagaimana perbedaan kebutuhan air pada tanaman dalam pot atau polybag dengan tanaman di lahan tanah? Jawabannya, satu, tanaman cabai membutuhkan air sebanyak 400 ml per hari atau berbatas di masa vegetatifnya dan 400 ml per hari dan berbatang di masa generatifnya. Kedua, tanaman cabai membutuhkan air lebih sedikit di pot atau di polybag dibanding yang di lahan karena penguapan yang terjadi di lahan lebih besar disebabkan lahan tertutup. Ya, bagaimana sudah malam? Ada mau ditanggapi lagi? Sudah puas dengan jawaban mereka? Bagaimana? Ah? Sudah, oke ya? Nah, baik. Tetes itu tidak pernah terputus-putus dan selalu terpenuhi kebutuhannya. Meskipun hanya tetesan, tapi dia bekerja secara efisien dan tidak pernah berhenti. Sekian apa kabar terima. Irigasi tetes itu, ya kan? Dia menetes terus, menetes tidak pernah berhenti. Makanya kebutuhan air cabai akan air itu tidak pernah putus.
menetes terus. Itu namanya irigasi. Kalau pasal Kami mengambil di sini ada dua faktor pengaruh pemberian air pada tanaman, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan yang dimana faktor internal tersebut ada dua, terbagi dua, ada di jenis tanaman dan cara budidaya tanaman tersebut. Jadi jenis tanaman ini merupakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman berbeda-beda. Ada tanaman yang membutuhkan air banyak, ada juga yang sedikit. Jadi kami ambil contoh pada tanaman kaktus. Jadi tanaman ini mampu hidup dan membutuhkan air yang sedikit. Nah, jadi itu contoh pertama yang kami ambil dari diskusi kami tersebut. Selanjutnya cara budidaya tanaman. Nah, jadi cara budidaya tanaman ini pada tanaman sawah contoh padi sawah contohnya, maka pada budidaya dengan cara ini membutuhkan air yang banyak. Jadi itu contoh kedua yang kami ambil. Faktor eksternal ini juga terbagi atas tiga: jenis tanah, topografi, dan iklim. Jenis tanah ini merupakan kemampuan tanah tersebut dalam peresapan air ke dalam tanah. Jadi makin ringan atau porus suatu jenis tanah, makin lebih banyak dibanding tanah yang bertekstur. Keduanya itu topografi. Kebutuhan air pada tanaman miring lebih banyak dibanding pada tanaman datar. Ketiga, iklim. Pada waktu panas terik dan banyak angin, banyak penguapan dari permukaan air. Jadi begitu juga dengan awal pada musim hujan, di mana tanah lebih lama kekeringan. Jadi tanah mengalami pecah-pecah. Kalau dilihat pada saat mengerjakan tanah, banyak memerlukan air karena banyak air yang meresap di dalam tanah. Baik, itu saja kami. oke. Ya, Ibu mau berikan kesempatan kepada anak kami, apa kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini dengan judul tadi, pemeliharaan rutin tanaman sayuran, dalam hal ini pemberian air pada tanaman. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Cara atau teknik pengairan tadi kesimpulannya ada beberapa tahap. Jadi kita ketahui bahwa pengairan adalah usaha atau upaya manusia untuk memenuhi atau memberikan aliran air di atas permukaan tanaman untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Di sini tadi kita melihat video dan juga mendengar penjelasan dari teman-teman bahwa teknik pengairan itu atau teknik penyiraman itu ada 4. Bagaimana? Yang pertama, pemberian air di permukaan tanah. Yang kedua, pemberian air di bawah permukaan tanah. Yang ketiga, penyiraman, dan yang keempat, irigasi tetes. Nah, di sini juga ada 2 yang mempengaruhi kebutuhan air. Yang pertama, dasar waktu pemberian air. Pertama, berdasarkan ciri-ciri fisik tanaman. Perlu kita ketahui bahwa air yang sudah berkecukupan atau tidak lagi kekurangan, yaitu terlihat secara visual atau kasat mata, daunnya mengkilap, batangnya besar, dan pokoknya segar. Dan yang kedua, berdasarkan ciri fisik tanah. Di sini ada 4 yang mempengaruhi ciri fisik tanah, yaitu air gravitasi. Sebagaimana air ini menempati sebagian besar pori-pori tanah, namun akan bergerak ke bawah karena pengaruh gaya gravitas. Yang kedua, kapasitas lava. Sebagaimana kondisi di mana kemampuan tanah untuk menahan air setelah gravitas. Yang keempat, air kapiler, terbentuk karena adanya gegaman permukaan di dalam pori-pori tanah. Yang keempat, air mikroskopis adalah air yang merupakan lapisan tipis kondisi air di dalam tanah pada saat tanaman jadi layu. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, ya, ada lagi yang memberikan kesimpulan? Ada? Tidak ada lagi? Tidak. Baiklah ya. Jadi materi kita hari ini kesimpulannya yaitu, ya, kesimpulannya bagaimana teknik kita memberikan air pada tanaman cabai. Tadi, ya, dari kalau kita simpulkan, ya,
Ya, jadi dalam pembelajaran kita pada hari ini, ya, sebelum kita menutup, Ibu mau bertanya, ya, bagaimana pendapat kalian dengan materi kita pada hari ini? Tertarik apa tidak? Dan bagaimana menurut kalian cara Ibu, metode Ibu di dalam memberikan mata pelajaran pada hari ini? Silakan. Ya, silakan. Refleksi. Ibu mengajarkan kami dengan penuh ramah dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberi pertanyaan dan tanggapan pada materi yang dipelajari. Betul ya itu? Terima kasih ya. Oke ya, nah dengan selesainya materi kita pada saat ini, kita masuk ke materi masih pemeliharaan, tapi dengan pemberian pupuk pada tanaman. Nah, baik anak-anak, dengan selesai materi kita ini, harap kalian sudah mengerti tahu dan bisa mempraktekkan nanti bagaimana cara pemberian air itu pada tanaman cabai. Ya, jadi itu aja yang bisa kita sampaikan pada mata pelajaran kali ini. Sampai jumpa di mata pelajaran selanjutnya. Dan terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu. ATPH. Bisa. ATPH. Bisa. ATPH. Bisa, bisa, bisa. Baik, Ibu tadi kan sudah melakukan observasi kelas, sudah melakukan tadi praktek mengajar. Baik, ini ada beberapa pertanyaan setelah pasca observasi kelas. Pertanyaannya yaitu rencana tindak lanjut ke depan setelah melakukan praktek mengajar yang dilakukan di kelas tadi. Terima kasih Pak. Jadi tidak lagi yang saya akan lakukan nanti yaitu membawa anak-anak ke lahan dan nanti seperti kesimpulan tadi di materi pelajaran itu yaitu menggunakan pemberian air dengan tetes. Jadi nanti saya bawa anak ke lahan dan kami langsung di situ bagaimana sebenarnya pemberian air ini dengan cara tetes dan bagaimana keefektifannya bagi pertumbuhan tanaman cabai. Dan itu nanti akan dilanjutkan. Baik, demikianlah catatan pasca observasi kelas yang saya lakukan. Demikianlah, terima kasih dari akibatnya itu. Sukses Pak.